pengurus masjid, takmir masjid, dan segenap jamaah Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Sehat walafiat, ibu-ibu juga sehat walafiat, dan sampai selesai menjalankan ibadah Ramadan ini menuju Idul Fitri yang benar-benar mengembalikan kita pada kesucian dan kefitrahan. Biasa saya ceramah, ada yang minum, ada yang minum. Kajian, pengurus kajian. Ada buah-buahan. Sering masjid ini. Pak, saya ingin menyampaikan dua hal di dalam hidup kita, di mana Allah beri kita kesempatan dan tak boleh kita sia-siakan. Hal itu sangat berharga. Tidak perlu bertele-tele panjang lebar hidup kita ini mengerjakan apapun yang rumit-rumit. Kalau dua hal itu kita jaga, maka dua hal itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nyelonong kita masuk syurga itu nyelonong, tidak lagi pakai bagibu atau pakai hisab dan lain sebagainya. Apa dua hal itu? Hal pertama, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Radima anhu rajulin adrakahu Ramadan thumman salakha minhu falam yughfarlah. Rugilah seseorang itu, kata Nabi, dia berjumpa bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya, habis Ramadan pergi, dia tidak dapat ampunan, dia tidak dapat apa-apa. Ramadan itu lewat begitu saja. Dia tak mendapatkan hakikat pendidikan asli Ramadan. Di malam saya bilang Ramadan untuk pendidikan. Hakikat asli pendidikan Ramadan itu dia tak dapatkan. Begitu selesai Ramadan, biasa saja. Tak ada yang berubah. Tak ada yang menambah kebaikannya. Kalau doa kita tadi sungguh barikillahumma lana fi syahri, kita minta keberkahan di bulan Ramadan. Barikillah, berkahilah kami di bulan Ramadan. Berkah itu sendiri artinya bertambah kebaikan. Al-barakatu ziyadatul khair. Semakin berkah berarti semakin bertambah kebaikan kita. Semakin ingin berbuat baik. Kalau hari ini sedekah 1.000, besok bertambah baik, sedekahnya bertambah, sedekah 2.000. Kalau hari ini solatnya hanya solat fardu, besok bertambah baik, bertambah solat-solat nawafil, solat sunnah, iring pula dengan duha, malamnya tahajud. Kalau banyak menjaga silaturahmi, dia putus silaturahmi, dia segera perbaiki. Dia semakin menyambung silaturahmi. Kalau dia kurang ilmu, dia ikut majelis ilmu, rajin dia datang ke majelis ilmu. Ada majelis di masjid ini, gurunya didatangkan, takmirnya sudah berusaha meramaikan, mendatangkan para alim, para guru, dia ikut datang belajar. Dia terus merasa kurang dengan ilmunya. Kalau sholatnya tak rajin ke masjid, dia semakin rajin ke masjid. Itulah namanya al-barakah, bertambah kebaikan. Kenapa kering ya masjid ini? Saya tak tahu. Kalau ada buat batuk, saya tak tahu. Karena suara di 1 bulan penuh dipakai bersolawat. Saya pernah solawat di sini kan, solawat 40. Jadi suara saya ini, saya kan dipercaya memimpin solawat habis. Hampir tiap malam berpakai itu.
semangat surga. Jadi pas masuk Ramadan itu dah tinggal sisa-sisa sedikit ya surga. Tapi mudah-mudahan masih bisa. Bertambah kebaikan itu berkah. Maka yaumu khairan min amsi wa huwa rabbih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung, kata Nabi. Sedangkan kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia itu dah tergolong rugi. Hanya sama, hari ini sedekah 1.000, besok sedekah 1.000, sama aja tu, rugi lah. Kalau ini solat 5 waktunya sama, hanya solat 5 waktu yang dijaga, besok ada solat 5 waktu yang sama, itu dah rugi lah. Wa man kana yawmuhu syarran min amsi, siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, nah itulah lebih parah, terlaknat dia. Dah sangat terlaknat. Bukannya makin bagus, makin parah. Itu hari ini sedekah 1.000, besok 500. Besok lagi ada sedekah. Itu contoh saya. Nah, di bulan Ramadan itu harusnya membuat kita membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang menuju ampunan Allah. Tak usah cita-citakan lain Ramadan ini. Tak usah bertujuan lain. Semata-mata mendapat ampunan Allah itu dah syukur. Jangan nak mimpi nak dapatkan Tok Qadar, Lailatul Qadar. Mimpi nak dapatkan Lailatul Qadar, tetapi amal ibadahnya tidak mengarah kepada merindukan Lailatul Qadar. Apa kalau Lailatul Qadar kalau malam 21, 23, 25, 27 ramai dia datang ke masjid ni. Kalau 22, 24 tak ada datang dia, tak ramai. Macam dia tahu Lailatul Qadar itu datang malam-malam ganjil. Hanya karena mendengar. Karena riwayat bermacam-macam tentang Lailatul Qadar. Ibadahnya ingin instan, ingin Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Tidak begitu mencari Lailatul Qadar. Carilah ampunan di bulan Ramadan, itu yang penting. Aku pula cari ampunan, Ustaz. Ya Allah ya Rabbi, kita ni adalah generasi ke 1400 tahun setelah Nabi. Bukan generasi zaman Nabi, zaman sahabat yang kemuliaannya masih banyak, karomahnya masih banyak, kebaikan-kebaikan yang masih banyak. Sahabat dulu tahajudnya tak tinggal, Al-Quran hafal, bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, solat di belakang Nabi, duduk-duduk kumpul belajar langsung dengan Nabi, berperang bersama Nabi. Mana mau melawan sahabat? Generasi itu semakin ke bawah, semakin habis kebaikannya. Inilah pula kita sudah 1400 tahun dari Nabi, makin habis. Sahabat dulu takut dengan Allah. Kalau kita berani dengan Allah, sahabat dulu takut dengan dosa. Kita merajalela dengan perbuatan dosa. Sayyiduna Umar pernah meremukkan, menghayal batu. Dia pengen jadi batu saja. Kalau jadi batu tidak ada bertanggung jawabnya. Tidak ada tanggung jawabnya kalau jadi batu. Bagus aku jadi batu, kata Sayyidina Umar. Sayyiduna Abu Bakar menghayal, andaikan aku jadi ranting kayu saja, aku tak akan ada bertanggung jawabannya. Saking takutnya dengan Allah. Kalau kita banyak beraninya, perbuatan dosa kita lebih banyak dari amalan pahala, amal saleh kita. Kalau sahabat, Masya Allah, dia menjaga matanya saja luar biasa. Hanya menjaga mata. Ada kisah seorang sahabat bernama Abdul Rahman. Dia itu kekasih Nabi, disuruh Nabi, kalau disuruh cepat ya. Pergi dia, hantarkan surat, beri ini, beri itu demi kebutuhan Nabi. Begitu dia
disuruh pada suatu hari, ya, Abdul Rahman itu kalau dia pergi dia cepat kembali, bekerja terus. Itu dikembali itu kenapa kau terburu-buru? Aku ingin cepat melihatmu lagi, Nabi. Cepat kumpul sama, karena dikasih sayang sama Nabi. Nah pada suatu hari dia disuruh, dia tak balik-balik lagi sampailah besok lusa ada lagi dia datang. Tak biasanya sih sahabat ini seperti ini. Maka dicarilah apa yang terjadi. Singkat cerita, dia waktu mengantarkan surat dari Nabi, dia terpandang ke rumah orang di mana isinya itu seorang perempuan baru keluar mandi. Tahulah perempuan keluar mandi, datanglah pakai dasi, pakai jas. Perempuan keluar mandi, nampaklah sebagian auratnya. Dia terlihat rumah dolok-dolok pun bukan macam rumah sekarang, pintunya kuat-kuat. Rumah dolok-dolok tu jadilah pintu daun-daun pelepah ya. Terpandanglah dia, pintu itu terambang dah pula. Terpandang dia terpandang padahal hanya sekali. Dia merasa dosa dia sudah sangat memalukan di hadapan Nabi, sehingga dia tak kembali lagi ke Nabi. Dia menyesali perlihatan dia. Dia menangis, ternyata dia bertampung di sebuah gunung. Menangis hanya kerana dosa terpandang. Betul tak Pak? Kalau kita Pak terpandang Pak, begitu kita terpandang, cantik. Tak mau lepas mata kita ni. Duduk tiang pun mau kita. Betul tak Pak? Kurang sekali kita tambah lagi sekali kalau kita terpandang yang begini. Zaman sudah 1400 tahun setelah Nabi, dosa bertumpuk. Buka handphone, belajar je handphone. Kau pengen dengar ceramah handphone. Ceramah Ustaz Somad. Tengah-tengah dengar ceramah Ustaz Somad, keluar iklan ubat-ubat. Semua iklan ubat-ubat mana ada yang tak nak seksi. Dosa. Mata ni dosa semua. Hanya mata ni Pak, terutama kita bapak-bapak, dosa mata ni sakit kita mempertanggungjawabkan. Kita hampir terjadi dengan mata kita di hadapan Allah nanti. Di persidangan Allah tak diampurkan mata kita ni. Sangat numpuk dosa mata kita bapak-bapak. Kalau bapak-bapak lah mata kuat. Makanya bapak-bapak tu kalau dia nangis mata dia tutup. Aku mati cepat deh. Aku bayar tak sampai nangis terus tak ada. Bapak-bapak, dosa mata. Ibu-ibu jangan suka ya. Ibu-ibu memang mata selamat. Ibu-ibu kalau mandang kami ini, tak tahu ibu-ibu tak terkenyang. Hai, dapat tanah tadi. Tak terkenyang ibu-ibu. Tapi ingat, ibu punya satu penyakit yang dosanya pun tak bisa ibu elakkan. Apa bu? Tahu jauh. Mulut ibu. Kalau mulut ibu ni, kalau tak ngomongkan orang, gatal dia rasa nak ngomongkan orang. Betul tak? Makanya mulut tu nak ngomongkan orang. Tengok aku yang depan mata tu, mulailah ada tu. Ada sikit kawan yang cocok tu. Syarah. Tak apa-apa. Orang ngomongkan orang, ngomongkan lagi seorang. Itulah ibu-ibu. Mulut. Nah, tahap yang terjadi pada mulut ibu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana ibu bertanggungjawabkan mulut, nikmat mulut itu? Sambal mulut. Saya bila bapak-bapak malam ini. Macam mana ibu bertanggungjawabkan nikmat mulut itu? Makanya kalau ibu-ibu nangis, mulut yang ibu tutup. Itu sudah kontrak. Nah, generasi 1400 tahun yang dah banyak dosa, tak bisa lepas depan mata, kiri, kanan, semua dosa. Di rumah dah ada dosa. Belum kita nak keluar. Di rumah kita ni dah bisa berpotensi untuk berdosa. Apa yang kita cari dalam Ramadan? Tujuan apa lagi kecuali ampunan? Kita ingin putih bersih sesuailah makna Ramadan, membakar. Dosa kita hendaklah habis dibakar, terhanguskan semua. Balik kita seperti bayi yang keluar dari perut ibunya, putih bersih, itu keluar Ramadan. Itu yang kita cari, tujuan kita jumpa dengan Ramadan. Makalah tadi kata Nabi, rugilah seseorang itu celakalah dia berjumpa Ramadan
tetapi Ramadan berlalu darinya, dia tak dapat ampunan apa-apa. Tapi yang susah macam mana Ustaz menjalani bulan Ramadan yang benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah. Tak sia-sia kita dapatkan Ramadan. Entah ini Ramadan terakhir bagi kita, betul tak Pak? Jangan-jangan ini bulan puasa terakhir yang kita jumpai. Tahun depan tak ada umur kita masih. Tak kita dah panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang tak kemarin sebelum puasa itu? Satu-satu kena sampah, satu-satu hilang, satu-satu inna wa inna ilaihi raji'un. Selamat, betul kan? Lepas kita tak ada kenakan. Kalau kita kena sampah kan, habis lagi. Belum tahu tahun depan macam mana nasib kita. Masih jumpa tak kita dengan bulan Ramadan? Kalau masih jumpa sekolah, kalau tak ada, tinggal kesempatan Ramadan kali inilah. Macam mana kita menjalani Ramadan kali ini yang sebenar-benarnya? Maka pertama ceritanya Ramadan, pasti ceritanya puasa. Kalau puasa, ya puasalah sepuasa-puasanya orang khas minimal. Jangan puasa awam. Kalau puasa khas, masih alhamdulillah. Tak usahlah puasa khas bil khas di atasnya. Puasa khas saja itu sudah mengantarkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau puasanya puasa yang hanya habis-habis lapar, habis-habis haus saja, tak dapat apa-apa, dia untuk mengurutkan nafsu perutnya saja. Yang puasa hanya zahirnya saja, perutnya saja, tenggorokannya saja yang haus. Nanti nak buka, dia tumpahkan nafsunya itu, dia turutkan cincau dibelinya, cendol dibelinya, kacang hijau diangkutnya, apa lagi yang ada, TS, tebu, semua diangkutnya, penuh di meja makan tu, nak turutkan nafsu fisik lahirnya saja. Puasa batinnya tak diturunkan. Belum lagi juadah-juadah, bingka berendam, bingka berenang, bingka terpedam, bingka apa-apa dah macam-macam bingka. Bingka al-fajr. Belum lagi goreng pisang, goreng ini, goreng kangkak, goreng ini, ada semua dalam meja makan. Nafsu perut yang dipikirkannya. Itu puasa orang barulah malah tengok jam. Jam 4 dia tengok jam terus. Jam 5 lama pula, terasa lama karena hanya nafsu lahir saja, nafsu zahirnya. Begitu dah azan, tak ada dia mampu nak habiskannya. Tak ke mana hijau, tak ke mana dia. Ujung-ujung air putih ya daripada minum. Betul tak? Itulah nafsu. Puasa meredam nafsu, justru dipermudah nafsu. Itu puasa orang batinnya tak puasa. Kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Itu dia. Berapa banyak orang puasa dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah itu dia. Yang puasa cuma zahirnya, batinnya tak puasa. Kalau orang yang berpuasa dengan puasa khas, batinnya ikut berpuasa. 5 hal yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu dijaganya betul-betul. Dia berpuasa, dia menghindari yang pertama al-kadhib, berdusta, berbohong. Dari sekecil-kecilnya berbohong sampai sebesar-besarnya dia tak melakukan. Mulutnya berpuasa, tak mengumpat, tak menguji, tak menghibah. Pertama tadi yang dihindari berbohong. Terutama kita dalam pekerjaan kita, perniagaan kita, perdagangan kita. Aku modal tak sekian. Misalkan tak ada untung, saudara. Atau di dalam pekerjaan yang lain, atau di dalam urusan apapun, jangan berbohong sedikit pun, kita hindari sekecil apapun. Maka itu salah satu yang membuat puasa kita terjaga, dan itulah puasa orang khas. Yang kedua, yang menghindari ghibah. Ada ibu-ibu mulutnya ghibah.
Itu pun bapak-bapak kadang-kadang bergibah. Cuma kalau ibu-ibu mengibahkan hal-hal duniawi, kita gibahnya mak jaga biasa gitu. Kita gibah itu. Kalau bulan puasa masih bergibah, baik pagi, siang sampai malam, bukan hanya siang ya. Malam boleh berbohong, malam boleh bergibah. Itu tak menjaga kemuliaan Ramadan. Nah, kalau kita menjaga itu, ghibah, maka kita juga masuk dalam puasa yang khas. Yang ketiga kata Imam Ghazali, an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini tak harus juga dengan seperti yang didengar oleh yang membuat orang itu tidak. Dia membuat orang itu tak berkelahi, tapi orang itu saling membenci. Itu juga sudah adu domba. Membuat orang itu saling tak suka, itu juga sudah adu domba. Memancing emosi satu kepada yang lain, itu juga adu domba. Sehingga putus rusak silaturahmi orang, itu pun namimah namanya, adu domba. Kalau sudah melakukan adu domba, tak dapat apa-apa puasa. Yang keempat, an-nazru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Tadi penyakit kita bapak-bapak, kita melihat dengan syahwat. Lihat dengan syahwat itu macam mana? Melihat yang kedua. Kalau melihat yang pertama, ada. Kalau melihat yang kedua, itu syahwat itu muncul. Tak harus orang itu membuka aurat, tak harus orang itu berpakaian seksi. Kalau kita melihat, walaupun ibu misalnya maaf berbodong gitu, berkenak, gitu mati yang betul-betul sehingga timbul syahwat kita, itu pun menggugurkan puasa kita. Jatuhlah kita, terjerumuslah kita dari puasa khas menuju puasa am yang tak dapat apa-apa, yang tak menghasilkan apa-apa, tak dapat ampunan. Puasanya tidak memberikan faedah apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu kalau kita mau menjaga untuk mendapatkan puasa secara ampunan yang di akhir ending dari ibadah Ramadan kita, ketika kita keluar dari Ramadan, kita mendapatkan ampunan. Keluarnya dari Ramadan bersih seperti bayi. Hendaklah kita puasanya puasa khas bil khas. Puasanya jangan sampai puasa. Lalu selanjutnya, bagaimana menjalani Ramadan juga? Apakah cukup puasa? Tidak cukup puasa. Untuk apa puasa saja? Di dalam Ramadan itu full, paketnya full. Ada qiyamul lailnya, ada sholat tarawih. Jangan kita tinggal semangat tarawih itu. Berbondong-bondong terus kita penuhi masjid ini. Jangan hanya semangat di awal saja. 7 hari pertama semangat tarawih. No, habis itu makin kurang, habis. Macam sebuah kebiasaan dalam negeri kita. Awal-awal ya semangat. Kata orang kita, panas-panas, awal boleh-boleh bulan puasa. Makin habis puasa, harusnya makin nak pergi Ramadan, makin kita kencangkan kasur kita gulung. Jangan kita sibuk-sibuk dengan hal lain. Kalau ibu-ibu itu nak bakar kuih siang-siang, jangan nak kawin bangunan buat kuih. Atau bakar kuih sebelum bulan Ramadan pun boleh. Dah zaman sekarang pun gampang tinggal beli kuih. Dah banyak keluarga. Kenapa menjadi budaya kita di Ramadan ini makin ujung, makin tipis semangatnya, makin kendor, masjid tidak ada? Karena kita difokuskan mikirkan lebaran. Sibuk dengan lebaran. Belum habis Ramadan, pikiran kita sudah mempersiapkan lebaran. Kue nak dibuat, bermacam-macam kue. Kue kering, kue ini, kue lapis. Lapis ya macam-macam lapis. Lapis tegit, lapis belacan, lapis apa pun lapis. Yang dipikirkan ibu-ibu.
Dia mempersiapkan Ramadannya itu akhirnya tinggal untuk lebaran yang dipikirkan. Belum baju. Dunia dah jebak dengan dunia dah pikiran. Ya Allah, baju saya ibu kalau nak diturun-turun. Ya, tahu anak saya itu 8. Kecil-kecil 8 anak saya. Kecil-kecil ini gacok saya ni. 8 anak saya. Sama saya sama isteri 10 nyawa. Mana nak? Kalau nak lebah, makin dekat lebah. Kalau nak mikiran dunia, ya Allah, makin dekat lebah masa saya nak dalam sungai dan puasa. Lepas lebah saya timbul. Tak ada saya nak kembali itu. Biarlah saya hilang. Daripada saya mikir ni. Bukan sikit-sikit biaya kalau urutkan dunia. Tak gampang. Lalu ibadah kita tu gampang. Padahal kita ni terlalu membesar-besarkan lebaran Idul Fitri. Apa sih hakikat Idul Fitri? Hakikatnya itu yang lebah. Ketika kita bisa keluar dari Ramadan dalam ampunan, baru kita berhak berlebah. Barulah kita bisa ahidin wal faizin namanya. Tahu hiu yang kita nak malam lebah tu. Minal ahidin wal faizin. Kita lah yang paling kalon dalam WA bagi-bagi ke orang. Atas nama saya beserta isteri dan keluarga mengucapkan kemana terawih kan? Kemana tadarus, kemana yang kaulah yang paling sibuk mengucapkan lebar. Ada orang ke? Ialah yang paling heboh. Ramadan ini terlalu begitu saja. Maju di lompong, maju di istilah kopel-kopel. Bini, laki, anak ini segam semua. Dia menikmati lebarannya seperti itu. Bukan itu hakikat lebaran. Hakikat lebaran ketika kita benar-benar aidin. Apa itu aidin? Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah tadi saya katakan fitrah kita suci, tak ada dosa. Baru benar-benar aidin. Faizin demikian juga. Udah fitrah pasti faizin menang. Ulaika humul faizun. Mereka adalah orang yang menang. Yang masuk surga berbondong-bondong orang yang faizin, yang menang. Bukan orang yang sibuk nak ada lebaran. Hitam tukang sampai tinggal terawih. Ya, kadang tak tahan dibaca baju siang-siang sampai buka puasa. Maksudnya, dah. Ustaz ini ngomong pengalamannya. Memang kita tahu. Ibu-ibu dah masuk pasar, keluar pasar, masuk ini nama, bukan cukup sekali nama, baju nama sampai 78 kali. Gitu. Sekedar dapatkan baju. Nah, itu dia. Sehingga tak ada apa-apa. Lebaran yang dia tertipu dengan edisi lebaran, Ramadan dia kecoh. Makalah terawih sepi makin akhir. Tadarus sudah tak ada lagi. Tinggallah maklum surah ngaji. Kapan? Sedang kaulah di surah-surah yang lain tak ada. Tinggallah maklum surah-surah yang terawih. Habis begitu budaya. Kalau disambas yang dibesar-besarkan itu lebaran. Idul Adha itu di lebaran yang sebenarnya itu umat Islam. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha yang paling heboh Idul Adha. Karena itu udhiyah, itu sejarahnya panjang belakang. Tak ada kejadian penyembelihan, tak akan ada Idul Adha. Karena ada kejadian penyembelihan manusia disuruh menyembelih manusia. Nabi Ibrahim suruh menyembelih anaknya. Siapa yang ada masa begitu, siapa yang pernah dapat perintah dari Allah disuruh menyembelih anaknya, kecuali Nabi Ibrahim. Kalau kita disuruh menyembelih anak kita, sudah harus kita pindah agama. Betul tak? Tapi Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, dia tunaikan. Saking taat kepada Allah. Kalau kejadian itulah menjadi besar, jadi hari paling besar. Mana bu? Hari paling besar. Idul Adha
Itulah adalah kita besar-besarkan, habiskan harta kita, beli sapi, beli kambing, lebih pakai baju mau pakai jas, pakai sandal keluar semua jas-jas. Itu baru besar. Itu pintunya nak saja. Tak usah masuk terlalu. Ada bukan istilah harus membalas-balas. Aku ke rumah dia nanti kau pula ke rumah aku. Salah ini dia ketemu. Dan kita rumahnya cukup lah. Nanti sambung dah silaturahmi. Harus pula membalas. Untuk apa membalas? Nak hanya dan kue. Sekarang. Makin kau di dalam saja. Tak balas rumah ya. Ini kok berlatih kau berlatih. Oke, ada di cerdas. Apa harus membalas-balas? Mungkin sudah ketemu, maaf-maafan, sambung silaturahmi, selesai. Habiskan waktu membalas ya. Masih banyak yang harus kita kunjungi. Masih banyak yang harus kita temui. Mana pula balik kita yang kedua? Ada itu budaya apa itu? Tak ada. Kalau di Arab, habis Idul Fitri selesai, cukup habis sholat Id, dia salam-salam, halal bihalal, dah habis. Kalau kita ni sebulan kita lebaran. Sebulan. Kue-kue itu sampai takut. Betul tak bu? Dah lah ya. Kita tidur. Tidak mau saya tidur tidak sopan. Ya. Itu dia. Balik lagi. Menghadapi Ramadan, selesaikan dengan tuntas sampai akhir. Perjuangan sampai akhir. Makin dekat Ramadan, makin habis Ramadan itu, makin sedih harusnya kita. Ya Allah, ujung sedih-sedih tapi jangan panen. Makin taat kita. Kata Allah dulu, ulung kasar, kencangkan kepinggang, pergi. Iktikaf 10 malam, masjid ini ada iktikaf tak? Gelar 10 malam terakhir iktikaf di Lembaga. Oh, biarlah kita di sini. Insya Allah rezeki ada. Sahur sama-sama. Jangan sibuk apa. Kita harusnya fokus dengan Ramadan sampai akhir. Ingat tadi saya katakan, jangan-jangan ini Ramadan terakhir untuk kita. Hilang kesempatan. Terakhir saya sampaikan sebuah kisah. Ya hadis ya berbunyi begini, anna rajulaini pada ma'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aslamahuma jami'an wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar faghaza al-mujtahidu minhuma wa kana ahaduhuma ashadda min al-akhar faghaza al-mujtahidu fastushhida thumma makasa al-akhar ba'da sanatin summa tubiya. Coba ulang hadis saya. Kisahnya begini singkat. Ada 2 orang dari negeri Khudamah namanya menghadap kepada Nabi. Dia masih belum Islam. Ketika dia menghadap kepada Nabi, dia masuk Islam. Diislamkan oleh Nabi 2 orang ini. Salah satu dari 2 orang ini jago perang. Panggilnya pedang, tombak, jago perang. Satu ini tak ada lah. Nampaknya tercampur ya. Tak ada jago perang. Sampai datang perintah beragama, masuk Islam, datang perintah perang, pergi berperang. Baru lama masuk Islam, ikut berperang, fastushhida dalam hadis itu. Akhirnya dia mati syahid. Aku masuk Islam, pergi perang, mati syahid. Mantap tak tu? Belum ada banyak dosa. Orang masuk Islam kan dosa habis. Siapa pun baru masuk Islam yang dulu dia pernah makan babi, yang pernah dia makan minum khamar, putih semua. Dalam putih mati syahid. Wa kana summa makasal akhiru ba'da sanatin, yang kawannya satu itu masih panjang umurnya 1 tahun. Baru dia meninggal. Summa tubiya. Setahun setelah masuk Islam baru dia meninggal. Meninggal dalam sempat hidup. Tak berperang. Lalu bermimpi seorang sahabat melihat dia berdua itu di depan pintu surga. Dia pun ikut antri sahabatnya. Dia melihat di antara 2 orang ini, yang mati perang dengan yang mati setahun. Dia lihat, dia tunggu panggilan.
Yang dipanggil yang siapa dulu masuk surga? Yang mati 1 tahun. Pengantarnya aku tanya. Baru setahun ya masuk Islam. Mati kenapa mati dulu? Mati belum dipanggil nih. Kau kan mati pengantin, baru masuk Islam lagi. Itulah hebat kau. Akhirnya aku tanya kepada aku amalan kamu dulu. Sampai tertanya-tanya, sang sahabat itu berjaga lalu ngomong sama sahabat sampai kepada Nabi berita itu. Maka Nabi tanya, apakah dia kawan yang satu lagi itu tinggalnya 1 tahun berjumpa dengan Ramadan? Berjumpa ya Nabi. Bagaimana dia menjalankan Ramadan saat itu? Dia benar-benar mujahadah di dalam Ramadan. Selain puasa, salat malam, baca Quran tak putus-putus, iktikaf, pokoknya benar-benar dihabiskan untuk ibadah. Tahu perbedaannya. Pantas saja dia dipanggil dulu. Mau tahu perbedaannya? Perbedaannya antara dia dengan yang mati syahid tadi seperti langit dan bumi berbeda. Masih mulia orang yang ketemu Ramadan, tapi benar-benar menjalani Ramadan. Begitu dia meninggal putih bersih, lebih mulia dari orang yang mati syahid yang baru masuk Islam. Pak, dua lagi. Masih mau penyanyian Ramadan? Semangat kita datang ke masjid sampai akhir. Tarawih, tadarus, itikaf bila perlu. Ada harta jangan takut-takut, sedekahkan, belanjakan, berebut, lomba-lomba untuk beramal saleh, berbuat baik sepanjang bulan Ramadan ini. Anta kita ini Ramadan terakhir, begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung nyelonong masuk surga, dipanggil bahkan lebih mulia dari orang yang mati syahid di jalan Allah. Itu ya. Kalau hal pertama saya katakan, satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan bertemu Ramadan, kemudian jangan kita sia-siakan. Padahal ada hal lain, kesempatan yang lain, cuma karena waktu sedikit sudah tak ada waktu, tak ada kesempatan lagi. Kesempatan saya singkat saja. Kesempatan kedua kita bertemu orang tua. Kita diberi orang tua dari kecil, kumpul sama orang tua sampai kita besar, sampai kita dewasa, sampai kita kahwin, punya anak, punya bini. Kita melihat orang tua kita. Kita punya kesempatan melihat itu. Tapi orang tua kita itu, perjumpaan kita dengan orang tua itu tak mengantarkan kita masuk surga. Itu dua hal. Jadi saya tak usah bahaslah yang kedua. Nanti lalu bijaknya selamat pagi pula kita bahas. Ya kan? Nanti tidak sambung pada kesempatan berikutnya. Pandai Ustaz ini jangan bukan lagi ya. Ada. Nantilah ada kesempatan lain. Tapi yang jelas Ramadan lah kita fokuskan. Kita jalani jalan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai akhir. Mudah-mudahan semua dari kita yang terkumpul di sini ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berpuasa, bermujahadah, tarawih semua, akhirnya kita mendapatkan pahala lebih mulia dari pahala mati syahid. Ya, masuk surga bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila lisan atau kita ingin perasaan Bapak Ibu semua itu semata-mata adalah kelemahan kami sendiri. Mudah-mudahan kita kumpul sama-sama juga sampai akhirat masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Allah ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.